Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ke Blender. Hari ini kita akan membahas tentang shading. Shading itu punya peranan penting dalam pembuatan 3 dimensi, terutama saat kita melakukan rendering. Kita bisa memberikan efek, misalnya pantulan cahaya, efek seperti gelas, terus pewarnaan kepada objek semacam itu bisa kita lakukan menggunakan shading. Shading bisa diakses melalui menu shading di bagian menu bar ini. Oke, shading itu ada beberapa panel, yaitu yang pertama adalah panel preview ini, kemudian panel untuk pipeline, panel untuk view reference, kemudian panel untuk browsing file. Kemudian shading itu secara default untuk objek itu adalah Principled BSDF. Jadi ini adalah standar pipeline yang ada di Blender. Secara default ini adalah shading. Shading bisa mengubah warna di objek, bisa kita pilih. Misalnya ini adalah base color, bisa kita pilih seperti ini untuk merubah warnanya. Shading ini berkaitan dengan yang namanya material. Jadi di sini adalah material. Kita bisa mengakses material dari pipeline ini secara default, atau kita bisa klik di bagian material di bagian menu yang sebelah kanan, material properties. Tapi sebelumnya kita pilih objeknya dulu, kita pilih material. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan membahas tentang render engine. Render engine di Blender itu secara default adalah untuk shading adalah if. If itu adalah render dengan real time. Jadi dia tidak presisi rendernya, cuman dia lebih cepat. Terutama untuk PC-PC yang speknya itu rendah, ini sangat bagus sekali karena dia menggunakan real time rendering seperti yang digunakan pada game engine. Jadi dia real time. Di sini juga ada yang cycles. Kalau cycles dia lebih presisi, tetapi kelemahannya dia lebih berat ketika kita menggunakan render engine yang cycles. Kita menggunakan cycles itu ketika kita mau merender final animasi atau final production. Kalau untuk development kita bisa menggunakan if karena dia lebih ringan. Kemudian di bagian material itu ada, di bagian pipeline ini, material ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah metallic. Metallic ini adalah digunakan untuk agar dia tampak seperti metal. Kalau kita naikkan, dia akan solid seperti metal. Kalau kita kurangi, dia akan semakin berkurang metal efeknya. Oke, kemudian ada lagi yang bernama transmission. Transmission itu digunakan untuk memberikan efek seperti pancaran atau mirror. Misalnya kita fullkan, kemudian transmission roughness-nya kita turunkan, dia akan seperti gelas kaca semacam ini. Jadi pantulan cahayanya lebih bagus. Kemudian untuk setting-settingnya kita lihat di bagian render engine tadi. Itu untuk mendapatkan view yang lebih bagus, memberikan efek yang mendekati real 3 dimensi di dunia nyata, kita bisa mengaktifkan di bagian screen space reflection. Kita aktifkan screen space reflection-nya. Bisa kita lihat di bagian ini ya, bagian ini. Kalau kita unklik, dia akan sedikit blurry. Kalau kita klik, dia akan lebih shiny. Kemudian kita aktifkan refraction, itu fungsinya untuk
pantulan antar space. Jadi misalnya kita mau memberikan efek gelas atau efek kaca, ini perlu diaktifkan ketika kita menggunakan if render engine. Tetapi kalau kita menggunakan cycles, ini tidak perlu diaktifkan karena secara otomatis cycles itu akan mengaktifkan space refraction-nya. Klik, kemudian gimana cara membuat efek kaca? Kita bisa roughness-nya kita kecilkan, kemudian transmission-nya kita besarkan, kemudian di bagian material kita pilih material properties, di bagian roughness ini kita kecilkan. Kalau kita kecilkan, dia akan menjadi shiny seperti ini. Bisa kita lihat, dia akan menjadi lebih shiny. Saya akan coba menambahkan satu objek lagi menggunakan di bagian panel ini. Ketika kita menambahkan objek, jangan lupa kita memilih panelnya. Jangan salah, ketika kita pilih panel yang ini, kita pencet Shift A, itu ada menu penambahan mesh. Tapi ketika di panel pipeline, kita pilih Shift A, dia akan berbeda menunya. Pastikan kita ada di bagian panel preview untuk rendernya ini. Shading preview. Pilih cube. Oke. Dia akan kelihatan bayangan di bagian pantulan cahaya di bagian objek yang pertama. Ini karena kita telah mengaktifkan yang bagian render if tadi, bagian screen space reflection, kemudian refraction-nya kita aktifkan. Saya akan mencoba untuk ke objek mode. Bagian modeling, kemudian saya ingin menghilangkan face bagian atas. Saya pilih, kemudian saya pencet X, kemudian saya delete face, dia akan bolong seperti ini. Saya balik lagi ke shading. Oke, jadi dia kelihatan objek yang ada di belakangnya. Inilah efek gelas yang saya maksud tadi. Bisa diaktifkan dengan menambahkan transmission-nya kita besarkan untuk mendapatkan efek transparan yang lebih besar. Kalau kita kecilkan, dia efek transparannya adalah lebih kecil. Jadi transmission kita besarkan sesuai dengan keinginan untuk mendapatkan efek kelihatan objek yang di belakangnya. Kemudian untuk transmission roughness itu adalah ketebalan dari blurnya. Ini bisa kita lihat. Kita bisa edit di sini. Nanti teman-teman bisa mencoba sendiri untuk ini, mencoba-cobanya. Silahkan. Kalau ada saran atau kritik, silahkan komen. Jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dan juga likes. Terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.